Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD Negeri 32 Parepare, yang sama saya hormati ibu-ibu, ibu-ibu guru dan calon guru penggerak angkatan 11 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dengan ibu-ibu guru sekiranya bisa menyempatkan waktunya untuk mendukung kegiatan CGP kita di sekolah ini. Jadi adapun tujuan diskusi kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi adapun susunan acara pada pertemuan ini yaitu satu, pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah. Jadi ibu-ibu nanti akan diberikan kalimat terumpam untuk diisi secara bersama, kemudian membandingkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Terus yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, meskipun menjadi bagian dari proses pembelajaran CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi untuk itu saya persilahkan saja kepada CGP kita, Bu Hamriani, untuk kegiatan selanjutnya. Atau mungkin ada yang disampaikan? Oh, langsung saja. Baik, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya tidak tahu berpantun Ibu ya, jadi saya tidak buka kegiatannya ini dengan pantun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu pengajar praktik dan Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir membersamai saya di sini dalam kegiatan pagi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk menghabiskan waktu, sebelum saya memaparkan apa yang ingin menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin memberikan dulu es patah. Apa itu es patah? Ice breaking ya. Ya, mungkin bisa berkelompok. Jadi ada 2 orang, ada 3 orang. Nah, di sini tersedia stako. Ya, mungkin Ibu pernah memainkannya bersama saya tentunya. Pernah main. Ini adalah balok-balok tapi dalam bentuk plastik. Ya, jadi ini nanti ini isinya kan 45. Nah, saya mau bagi 3 kelompok, berarti satu kelompok berapa? 15. Ya, jadi 15. Nanti akan berlomba menyusun membentuk menara. Ya. Bisa? Oke, nanti saya beri waktu 1 menit.
Ya. Tapi tolong dibagi. Nggak usah palu-palunya ya, balok-baloknya saja. 15 kita ambil. Postina bersama diri. Main-main ya. Terserah mau disusun dibentuk seperti apa, yang penting menara. Iya. Oke, saya kasih waktu bentar, saya mau lihat waktunya cuma 1 menit ya. Oke, bentar saya pasang rambut. Lepas obat sebentar. Jadi saya lihat Oke. Siap, ibu-ibu? Ya, waktu dimulai dari sekarang. Ayo silakan disusun membentuk sebuah menara. Terserah bagaimana caranya. Bentuk yang tinggi, yang paling tinggi lah pemenangnya. 3, 2, 1, stop. Siapa yang menang kira-kira ini? Ya, yang paling tinggi menaranya adalah kelompok Ibu Haji dengan Heni. Kemudian kira-kira dari permainan ini pelajaran apa yang bisa kita ambil, atau manfaat apa yang bisa kita ambil dari permainan menyusun menara ini? Mungkin ada yang bisa membantu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Setelah diberikan permainan, menurut kelompok kami dalam permainan ini ada makna ya yang terkandung di dalamnya. Di sini tadi dalam proses penyusunan ini membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar tim. Jadi diperlukan kekompakan, kemudian ketelitian, kecepatan, kemudian ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Kita ingin membentuk sebuah menara yang sangat tinggi, setinggi-tingginya. Namun ternyata tadi ya begitulah kelompok. Jadi intinya di sini ada sebuah tujuan yang kita ingin capai ketika kita melakukan sesuatu proses atau program seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Darmiati. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Oh sama, ya baik. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Darmiati ya. Jadi dalam menyusun menara tadi ini sebenarnya ada tujuan yang ingin kita capai, ada visi yang ingin kita capai. Nah dalam proses kesananya sampai ke tujuan itu tentunya ada perjalanan, ada visi-visi kecil yang dicapai untuk mencapai nanti visi yang besar atau tujuan yang besar. Tentunya nanti dalam perjalanan itu, proses itu ada, mungkin bisa saja ada perubahan ya, seperti tadi waktu menyusun ada yang berubah ya, berarti mungkin dalam proses nanti ada perubahan ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang besar ada tujuan-tujuan kecil yang harus dilewati terlebih dahulu. Oke. Terus apa kaitannya dengan kegiatan saya tentang permainan ini? Ya, ini sangat berkaitan dengan materi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan.
Ya, jadi ini adalah kegiatan pendampingan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian adapun tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid atau peserta didik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya apa sih itu visi? Nah, kalau berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu adalah kemampuan untuk melihat inti dari persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, bisa juga dikatakan visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi pandangan kita untuk masa yang akan masa depan atau masa yang akan mendatang. Atau bisa juga visi diartikan sebagai keinginan atau cita-cita seseorang atau organisasi ataupun perusahaan atau instansi di masa depan. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut perlu melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, pendekatan ini disebut dengan inquiry apresiatif atau disingkat IA atau IA. IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, tahapan dalam IA ini atau inquiry apresiatif ini dalam bahasa Indonesia itu disebut BAGJA. Ya, BAGJA ini merupakan akronim dari B itu buat pertanyaan utama atau define, kemudian ambil pelajaran atau discover, kemudian untuk G gali mimpi atau dream, selanjutnya untuk J jabarkan rencana atau desain, dan yang terakhir untuk A atur eksekusi atau deliver. Kemudian selanjutnya untuk setiap tahapan dalam BAGJA itu kan ada 5 ya, ada B, A, G, J, A. Nah, masing-masing tahapan ini kita buat dengan menyusun pertanyaan, kemudian ada pula tindakan yang dilakukan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tiap tahapan BAGJA ini. Nah, selanjutnya inilah murid impian saya di masa yang akan datang. Jadi yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian saya juga memimpikan murid-murid yang mandiri dan terampil, kemudian cerdas berkarakter. Selain itu, saya juga memimpikan murid-murid yang berbudaya lokal. Kemudian yang terakhir, saya juga memimpikan anak-anak yang peduli akan lingkungan. Selanjutnya imaji saya tentang peran guru ke depannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama itu Ingarso Suntulodo di depan sebagai teladan, kemudian Ingmadia Mangunkurso itu di tengah sebagai pembangkit semangat atau pemberi semangat, dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani di belakang memberi motivasi. Kemudian imaji saya tentang suasana lingkungan sekolah, saya memimpikan lingkungan sekolah itu yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Selanjutnya, visi saya sebagai guru penggerak. Adapun visi saya yakni dapat mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, mandiri, terampil, cerdas berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ada berapa? Nah, ada yang bisa sebutkan? Bisa menyanyi. Menyanyi? Coba Ibu Melisa pimpin. Bagaimana lagi lagunya? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya dihafal kalau menyanyi gini. Ya, kadang juga saya seperti itu Ibu. Oke. Selanjutnya, adapun prakarsa perubahan
yakni mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Jadi dari visi tadi saya mengambil dari segi kemandirian peserta didik dengan terampilnya. Jadi saya ingin mengembangkan pembelajaran mereka dengan meningkatkan keterampilannya. Ya. Selanjutnya, nah ini ada sebuah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi saya ingin meminta tolong kepada ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini, ada 6 ya. Jadi nanti saya bagikan ininya ya, kertasnya. Jadi nanti ibu bapak ibu sudah ada bapaknya. Jadi ibu minta tolong bapak ibu menuliskan kira-kira bapak ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa, kemudian percaya bahwa murid itu adalah apa, ya. Ini namanya sticky note. Nomor 1 dulu deh. Sambil mengisi bisa buka butangnya bu, buinya. Ya, sambil supaya. mengisi. Ya. Yang kuning nomor 1 ya, nomor 2 yang orange. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjawab. Mungkin ada 1-2 orang yang bersedia membantu saya untuk membacakan kalimat rumpang yang telah diisi. Mungkin dari Bu Melisa, oke, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang, saya di sini menjawab yaitu cerdas, yang artinya murid-muridku harus memiliki pengetahuan yang luas sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah calon generasi penerus bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, yang artinya karakter sangat penting untuk perkembangan murid-murid kita. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk menggali potensi sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Melisa. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi mimpi-mimpinya seperti itu, memimpikan siswa yang cerdas. Oke, baik, mungkin 1 orang lagi, Ibu Astina barangkali
bisa membantu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang tidak diberikan kepada saya. Untuk kalimat terupa yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, kalau saya di sini pribadi, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehingga bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, karena setiap murid itu memiliki potensi yang tak terbatas yang perlu terus kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, siswa ini antusias untuk belajar. Kemudian yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi bangsa. Terima kasih. Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Astina. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya ingin meminta satu lagi. Mungkin dari Ibu Haja Hartina bisa membantu saya membacakan kalimat terupa yang telah diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang saya langsung saja. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang ada jawaban saya di sini adalah saya akan memaksimalkan potensi yang mereka miliki, bahwa murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah kita lihat bahwa murid-murid itu berbeda. Ada yang suka hobi menyanyi ataupun menghafal surah-surah pendek atau baca puisi. Terus yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah bahwa murid di sini adalah benar-benar sadar bahwa mereka adalah pribadi yang unik, karena siswa itu adalah unik. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu mengutamakan kebahagiaan, kebahagiaan murid. Maksudnya di sini adalah sebelum memulai pelajaran kita tanya dulu bahwa apakah hari ini senang atau tidak senang. Terus yang keempat yaitu murid di sekolah sadar bahwa diri mereka adalah pribadi yang unik. Terus selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk supaya mereka dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Terus yang keenam yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kan dapat meningkatkan kemampuan kami dalam menuntut mereka sesuai kodratnya. Demikianlah. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Haja Hartina. Terima kasih ya. Cukup ya 3 orang ya. Terima kasih teman-teman sudah mengisi kalimat terupa. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat terupa yang telah ibu-ibu isi di sini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya impian kita itu tidak jauh berbeda. Ya,
Jadi yang pertama adalah kita memimpikan itu murid-murid yang cerdas, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian bisa menjadi teladan bagi lingkungannya tadi seperti yang dikatakan oleh Wastina, betul sekali. Kemudian kita juga memimpikan anak-anak yang terampil, mandiri serta mengerti IT, ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa, ya, atau makhluk yang unik, makhluk yang berkarakter, makhluk yang punya potensi masing-masing, punya keunikan masing-masing, ya. Jadi anak-anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian yang ketiga, di sekolah ini kita mengutamakan apa? Mengutamakan kolaborasi, kemudian peningkatan karakter, ya, karena itulah sebenarnya tujuan utama juga adalah karakter dari anak, ya. Selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Kemudian selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid, ya, harus berpihak pada murid, tentunya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Jadi intinya di sini, marilah kita menerapkan sebelum pembelajaran itu, mulai dari kita bangun, mari kita menerapkan happy teachers makes happy students. Ya, jadi guru yang bahagia akan menciptakan siswa yang bahagia. Ya, baik, terima kasih untuk kalimat rumpangnya yang telah diisi. Selanjutnya, nah, ini adalah visi sekolah kita, ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil dan mandiri, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, visi ini kalau tidak salah digagas waktu pendampingan Ibu Darmiati, ya. Nah, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk peserta didik? Sudah sesuai? Sudah selaras? Atau adakah mungkin ada yang ingin diubah lagi dari visi itu? Nah, kalau visi saya tadi itu ada kata religiusnya, tapi kalau berakhlak mulia mungkin sudah masuk, ya. Nah, religius itu sudah masuk di berakhlak mulia, kemudian berprestasi, terampil, mandiri. Tadi saya tambahkan cerdas, berkarakter, berbudaya, ya, berbudaya. Saya juga ingin anak-anak itu tahu budaya yang ada di daerahnya. Jadi selain tahu budaya yang ada di daerahnya, mereka juga harus menghormati, melestarikan budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, kalau saya tadi ya, visi saya sebagai guru penggerak. Jadi ada tambahan berbudaya dengan cerdas berkarakter. Jadi tapi mungkin kalau cerdas berkarakter itu mungkin sudah masuk di sini, ya, berprestasi. Ya. Jadi tinggal berbudayanya. Jadi tergantung dari ibu atau nanti bagaimana dibicarakan lagi selanjutnya, mungkin apakah mau diubah lagi visinya atau tidak. Sedikit terkait dengan visi sekolah, karena ini visi yang sudah kita tampilkan di atas itu sebenarnya baru beberapa satu tahun kemudian, walaupun sebenarnya visi itu suatu ketika ada beberapa kita bisa lakukan ada perubahan. Ya, satu masukan yang baru sudah tadi dari Ruang Priati bahwa bisa digambarkan budaya, tapi untuk saat ini, untuk visi ini barangkali kita karena kepala sekolah tidak hadir, alangkah lebih bagusnya karena ini kan tujuan sekolah, jadi harus persetujuan dari kepala sekolah untuk mengubah visi. Apalagi kita sudah buat kami di depan ini, iya, bannernya sudah ada, jadi kemungkinan nanti ke depannya semua kita ini sekira. Baik, terima
kasih Bu Darmiati ya. Jadi untuk visinya jadi masih tetap yang ini ya. Cuma masukan tadi dari saya ditambahkan kata berbudaya dengan tujuan anak-anak itu mengerti budaya di lingkungan sekolah. Ya, bukan harus mesti budaya misalnya kayak pakaian adatnya. Budaya kan banyak ya. Ada budaya Tabe, budaya 5S ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi kalau mungkin berapa tahun lagi ya. Siapa tahu nanti tahun depan insya Allah Ibu Melisa jadi guru penggerak ya. Amin. Bisa mau mengubah lagi, menambahkan lagi visi sekolah kita ya. Ya, atau Bu Astina bersamaan nih, kalau Bu Astina dengan Ibu Melisa berkolaborasi, masya Allah luar biasa. Ditambah lagi Pak Pasong barangkali ya. Oke. Ya, jadi sudah sesuai ya. Ya, kemudian adapun perilaku sesuai visi yang diharapkan. Nah, murid itu diharapkan dapat menunjukkan prestasinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian murid juga diharapkan disiplin dan sopan terhadap guru. Ya. Kemudian untuk guru itu sendiri diharapkan guru mengajar dengan berpihak kepada murid. Ya, jadi metode mengajarnya itu ya diubah ya, jangan guru terus yang bicara. Ya, muridnya yang ini aktif. Ya. Kemudian guru juga diharapkan bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, dan saya lihat ini alhamdulillah sudah kreatif, mulai sudah kreatif. Saya lihat sudah menggunakan Canva ya. Untuk mulai dari hal-hal kecil saja dan membuat sampul administrasi pembelajaran itu sudah kreatif. Ya. Kemudian untuk orang tua diharapkan di sini orang tuanya bisa mendampingi anaknya dalam belajar dan bisa mengontrol perilaku anaknya. Ya. Dan sampai perilakunya di sekolah berbeda dengan di rumah. Lain di sekolah dan sampaikan lain nanti di rumah. Mafis sesalam di rumahnya. Iya, jadi perlunya di sini juga dukungan orang tua. Ya, untuk prakarsa perubahan di sini ada 3 pertanyaan. Mari kita diskusikan. Jadi yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang inisiatif perubahan apa sih yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Inisiatif perubahan sebenarnya terkait dengan perubahan atau program yang kita lakukan di sekolah, alhamdulillah sudah banyak kegiatan. Sudah kita mulai merintis sebenarnya, dalam proses merintis. Ada beberapa program yang sedang berjalan di sekolah, termasuk tadi seperti dikatakan Ibu Pengawas bahwa peduli lingkungan ya. Ya, kami pada hari Jumat itu ada kegiatan kerja bakti. Kemudian juga terkait dengan P5 juga kita juga berproses di situ dalam kegiatan peduli lingkungan, di mana kita mengelola sampah yang ada di sekolah, khususnya sampah-sampah plastik itu yang biasa kita jadikan sebagai bahan karya. Alhamdulillah Ibu Hamriani itu sudah ada produknya yang pernah dipamerkan sekira di Makassar ya, itu baju bodoh. Kemudian guru-guru lain juga ada beberapa produk yang sempat juga saya pernah perlihatkan pada saat Moka Karya ke-7 dulu. Itu salah satu bentuk tindakan perubahan ya, bagaimana mengatasi sampah yang ada di sekolah. Karena jujur ini salah satu kendala di sekolah kami, di mana di sini tidak ada pihak dari dinas kebersihan yang datang untuk menjemput sampah. Jadi selain dibakar itu salah satu alternatif solusi ya untuk mengatasi masalah sampah. Jadi itu kami memang memasukkan kegiatan peduli lingkungan. Kemudian terkait dengan tadi itu berprestasi, saya kira juga kita sudah mulai melakukan perubahan. Kami ada program kegiatan ekstrakurikuler ya, di mana di situ kita sudah berbagi tugas. Misalnya dalam kegiatan persiapan lomba OSN, saya sendiri yang membimbing IPA dan ada Bu Hamriani dan teman-teman yang lain dalam bidang yang berbeda tentunya.
Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan visi sekolah tadi itu yang berakhlak mulia, sekira sudah juga kami setiap hari Kamis ada program sholat duha secara berjamaah. Kemudian kalau misalnya pulang sekolah ada sholat duhur berjamaah di masjid, ya, yang siswa-siswa kelas 4, 5, 6 ke sana kemudian didampingi oleh bapak dan ibu guru. Saya kira sebenarnya tinggal kita bagaimana mengembangkan apa yang sudah kita jalani pada saat ini yang terkait untuk mencapai visi sekolah. Kemudian tadi juga berkaitan dengan kreativitas, ya, saya kira banyak sebagai pembina kegiatan eksternal di sini ada rumah tari, saya kira sudah melakukan juga sebagai pembina sanggar tari. Ya, kita sudah jadi di situ bisa menampilkan kreativitasnya. Kemudian setiap hari Jumat juga kita ada kegiatan unjuk bakat. Disitulah kita menggali dan memunculkan bakat-bakat yang terpendam yang ada dalam diri peserta didik kita. Saya kira itu beberapa inisiatif perubahan yang sebenarnya kita sudah lakukan bersama. Tinggal kita bagaimana berkolaborasi konsisten untuk menjalankan apa yang sudah kita programkan. Saya kira demikian. Luar biasa ya jawaban dari Ibu Darmiati. Saya kira sudah mewakili ketiga pertanyaan ini. Ya, jadi sudah mewakili semuanya. Jadi adapun inisiatif perubahan betul sekali. Jadi mulai hari Selasa itu kita ada program kegiatan jasmani dan rohani, ya, senam. Ya, kemudian hari Rabunya kita ada program makan buah dan literasi. Kemudian yang hari Kamis ada program sholat duha berjamaah dan dilanjutkan biasanya dengan tadarus atau azan atau membaca surat-surat pendek. Kemudian yang untuk hari Jumat biasanya kerja bakti, kemudian kadang juga pengembangan minat dan bakat, kadang juga senam, ya. Ya, jadi saya kira perubahan yang inisiatif perubahan ini sudah kita laksanakan atau jalankan. Ya, tadi yang pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi, itu saya kira sudah dijawab juga oleh Bu Darmiati. Ya, jadi seluruh warga sekolah itu baiknya berkolaborasi untuk mencapai atau mewujudkan visi dari sekolah kita. Kemudian langkah konkretnya itu yakni dengan berkolaborasi tadi, kemudian konsisten dan berkomitmen untuk terus menjalankan kolaborasi kita ini untuk mewujudkan visi sekolah. Baik, terima kasih Bu Darmiati atas masukannya juga, ya. Selanjutnya, tapi mungkin ada yang sampai di sini ada mungkin yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau apa ya? Bagaimana ibu-ibu, ada mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, saya bisa menyimpulkan untuk merumuskan visi sekolah kita dapat menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian memfokuskan pada kekuatan yang sudah dimiliki sehingga pemikiran kita itu kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian murid itu membutuhkan tuntunan dari guru yang akan melahirkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, guru harus memiliki nilai-nilai yang berkualitas agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Baik, kita beri aplaus dulu untuk CGT kita, Ibu Ampriani. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Misalnya, jadi semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa kita kembangkan, bisa kita lanjuti demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita.
Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya mendukung CGP pada kegiatan diskusi kali ini. Jadi kita akhiri diskusi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru